Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai jerat hukum bagi penyebar berita bohong atau hoax. Hoax merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoax diartikan sebagai berita yang bohong. Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hoax merupakan fenomena yang semakin marak di era digital ini. Informasi yang tersebar melalui media sosial atau platform online dapat dengan mudah diproduksi dan disebarkan oleh siapa saja tanpa adanya pengecekan faktual yang memadai. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, jumlah hoax yang beredar juga semakin meningkat. Namun hoax bukanlah sesuatu yang baru. Sejarah mencatat bahwa hoax telah ada sejak zaman dahulu kala, meskipun pada masa itu belum menggunakan teknologi digital seperti sekarang. Hoax dapat berupa berita palsu, foto atau video manipulasi, serta informasi yang tidak akurat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, hoax dapat membawa dampak yang cukup besar. Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kebingungan atau kepanikan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkan ke orang lain. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan platform online, serta selalu memeriksa sumber informasi yang kita dapatkan. Jangan mudah terpancing oleh judul atau isi provokatif, serta hindari membagikan informasi yang belum diverifikasi kebenarannya. Pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran penting dalam menanggulangi hoax. Mereka dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya hoax dan bagaimana cara memeriksa kebenaran suatu informasi. Selain itu, mereka juga dapat memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang sengaja menyebarkan hoax yang dapat membahayakan masyarakat. Dalam era digital ini, hoax menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan bijak menggunakan media sosial dan platform online, serta selalu memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya, kita dapat membantu mengurangi dampak negatif dari hoax. Perlu kita pahami, apakah hoax merupakan tindak pidana? Istilah hoax tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita hoax atau berita bohong ini. Berikut penjelasannya. Pertama, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Jika melanggar ketentuan di atas, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jika dicermati lagi, Undang-Undang ITE pasal di atas sebenarnya mengatur mengenai hoax atau berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bahkan melalui pedoman implementasi pasal-pasal Undang-Undang ITE pun dijelaskan mengenai pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu sebagai berikut. 1. Delik pidana dalam pasal ini bukan merupakan pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong atau hoax secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring. 2. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs atau media sosial, loka pasar, iklan atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. 3. Pasal ini merupakan delik material sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
4. Definisi konsumen. Pada pasal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dasar hukum yang bisa menjerat penyebar berita bohong yang tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Menurut pendapat kami, berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik atau media sosial yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen dapat dipidanakan menurut Undang-Undang ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan sebagai berikut. 1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan, maka dapat dijerat dengan pidana berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. 2. Jika bermuatan perjudian, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. 3. Jika bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. 4. Jika bermuatan pemerasan dan atau pengancaman, dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. 5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, dapat dipidana berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. 6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dapat dipidana berdasarkan pasal 29 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga mengatur hal yang serupa, walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda, yaitu digunakan frasa menyiarkan kabar bohong. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, bonds atau surat berharga, uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Sedangkan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juga mengatur mengenai berita bohong sebagai berikut. Pasal 14 ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kemudian pasal 15 berbunyi, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Kesimpulan, hoax atau menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur hal ini, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang ITE dan perubahannya, KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Undang-Undang ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong. Hal ini karena Undang-Undang ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja.